Natal itu adalah kelahiran Yesus. Birthday-nya Tuhan aku, Tuhan Yesus. Christmas is the birth of Jesus Christ. Lagunya adalah mainan tempat mengas dan menaruh mengas di salah satu tempatnya. Coffee shop hilang biar aku bisa ke Disneyland. For this Christmas, I want 10 million Robux. Bersyukurnya karena ada pohon Natal dan baby Jesus di dalam palungan dan Maria dan Yusuf. Mami, papi, Misha, ama, Kopen, panjang umur dan sehat. I'm grateful for Christmas because Jesus is the greatest gift of all. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinner reconciled. Joyful all in nation rise. Join the triumph of the sky.
with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, 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 oh. Mari nyatakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudaraku, apapun yang kau hadapi, percayalah, firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab Juru Selamat telah lahir dan Dia datang untuk mendatangkan kemenangan bagi saudara. Haleluya. Hark the herald angels sing, herald. Hark the herald angels sing, herald. Hark the herald angels sing, oh angels sing. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. 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 Hark the herald angels sing, herald. 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 Hark the herald angels sing, oh angels sing. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, sebab Juru Selamat telah lahir. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Mari bersama umat Tuhan dimanapun engkau berada, katakan joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and fly, rocks, fields and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.
joy to the world. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the Haleluya. Juru selamat sudah lahir buat kita hari ini. Mari kita nyanyikan Gloria. Kita kumandangkan dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Come on, we sing. Oh, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Haleluya, beri sambut sang Raja. Sama-sama katakan, oh joyfully adore the God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flows before thee, opening to the sun above. Fill the clouds of sin and sadness, drive the dark of Father, giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Hallelujah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita untuk kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus ke dalam dunia pada hari ini. Dan kita akan menyembah dan memuji Dia, mengatakan betapa besar kebaikannya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Let's bring our praises and worship to Jesus. Come on, we'll sing. Oh God.
ketika kami masih berdosa, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan memberikan anak-Mu yang tunggal. Anak-Mu datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi kami, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terlebih lagi hari ini, kami bukan seterunya Allah, tetapi kami telah diperdamaikan oleh anak-Nya. Kami dikuduskan, kami dibenarkan. Maka kami percaya, kami pasti diselamatkan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, kami akan melihat keselamatan demi keselamatan akan dinyatakan dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami yang dengar firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala sesuatu tentang Juru Selamat saudara adalah indah. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada yang sama seperti Yesus. Segala sesuatu tentang Yesus indah, baik, dan sempurna. Berbeda dengan dunia ini. Ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara, maka mereka akan menilai saudara berdasarkan sikap, tingkah laku, perilaku yang saudara lakukan. Karena sikap, tingkah laku, perilaku yang saudara lakukan sangat penting buat mereka. Ketika mereka menginterview saudara, mereka akan bertanya sama saudara, apa yang bisa saudara perbuat atau apa yang saudara bisa berikan untuk perusahaan. Jangan pernah saudara berharap mereka mengatakan apa yang bisa mereka berikan buat saudara. Tidak, tetapi mereka akan selalu bertanya, apa yang kamu bisa berikan untuk perusahaan. Ketika saudara memenuhi kriteria yang mereka butuhkan, mereka akan menerima saudara untuk bekerja, berjalan dengan waktu. Ketika saudara bekerja, ketika saudara kehilangan kemampuan atau kehilangan performance saudara, atau saudara tidak sanggup lagi memberikan apa yang mereka butuhkan, maka apa yang terjadi? Mereka akan menyingkirkan saudara. Hal ini untuk memberitahukan kepada saudara bahwa sesungguhnya saudara tidak lagi menguntungkan untuk perusahaan. Demikianlah dunia ini, perusahaan menilai saudara. Selama saudara menguntungkan buat mereka, mereka akan memandang saudara. Mereka akan memakai saudara. Tetapi selama saudara tidak lagi menguntungkan buat mereka, mereka tidak lagi memandang saudara, mereka akan menyingkirkan saudara. Berbeda dengan kerajaan Allah. Tidak demikian di dalam kerajaan Allah. Sekalipun saudara tidak lagi muda, sekalipun saudara sudah kehilangan kemampuan atau performance saudara, sekalipun saudara sudah ada di titik yang paling rendah di dalam hidupmu, ketika saudara ada di lembah, Tuhan Yesus tidak pernah menyingkirkan saudara. Dia tidak pernah membuang saudara. Sebagaimana Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 23, kalau saudara baca Mazmur ini merupakan Mazmur yang sangat terkenal sekali. Kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat-ayat yang pertama, ketika Daud mengatakan Mazmur ini, Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ayat 1 sampai dengan 3, Daud sedang berbicara kepada manusia tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, Daud sedang berbicara kepada manusia tentang Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau
besertaku. Saudara bisa lihat, orientasi Daud berubah. Tadi Daud sedang berbicara kepada manusia tentang Tuhan, tetapi sekarang ketika Daud ada dalam lembah, orientasi Daud berubah. Daud tidak lagi berbicara kepada manusia tentang Tuhan, tapi dia sedang berbicara kepada Allah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi saudara bisa perhatikan baik-baik. Daud orientasinya berubah ketika dia sedang ada di dalam lembah. Dia berbicara kepada Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika saudara ada di saat-saat yang gelap di dalam hidupmu. Ketika saudara ada di lembah. Ketika saudara ada di titik terendah di dalam hidupmu. Itulah saatnya saudara berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Kalimat berikutnya mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak berkata, sekalipun aku berdiam dalam lembah kekelaman. Tidak. Ketika saudara ada di lembah, saudara tidak berdiam. Saudara tidak selamanya ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Saudara berjalan. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan saudara, memegang tangan saudara, melewati lembah untuk melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Kalimat selanjutnya mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ketika lawan saudara ada di hadapan saudara, Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara. Tuhan tidak menyediakan hidangan di saat lawan-lawan saudara tidak ada di hadapan saudara. No. Ketika lawan saudara ada di hadapan saudara, Tuhan menyediakan hidangan buat saudara. Amin. Saya percaya ketika saudara ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang berat. Terkadang saudara dan saya tidak punya nafsu makan. Betul? Tetapi ketika saudara ada pergumulan, ada lawan di hadapan saudara, Tuhan menyediakan hidangan buat saudara dan Tuhan berkata, makan. Kenapa? Ketika saudara makan, Tuhan yang akan memerangi musuh-musuh saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ketika saudara ada di saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu, ada di lembah, ada di titik terendah dalam hidupmu, itulah saatnya saudara berdoa kepada Tuhan. Dan itulah saatnya saudara duduk diam di kaki Tuhan, makan firman-Nya, maka Tuhan akan memerangi musuh-musuh saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Kalimat selanjutnya mengatakan kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Jadi kalau Tuhan menyertai saudara, sekalipun saudara ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu, saya mau kasih tahu sama saudara, bukan kemalangan, bukan keburukan yang terjadi dalam hidupmu, tapi kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti saudara sepanjang umur hidup saudara. Jadi sekali lagi saya ulangi, sekalipun saudara ada di saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu, ketika saudara ada di titik yang terendah dalam hidupmu, ada di lembah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di sana. Menghibur saudara. Daud berkata, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan menyediakan hidangan buat saudara di hadapan lawan-lawan saudara. Saudara masih ingat cerita tentang Elia? Ketika Elia ada di posisi paling puncak dari imannya. Alkitab menceritakan Elia pergi menghadap Ahab, raja Israel yang jahat. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, hujan tidak akan turun selama 3 tahun 6 bulan. Kecuali kalau aku katakan. Wow, luar biasa imannya Elia. Dan memang hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian terjadi kelaparan di seluruh tanah Israel. Ketika terjadi kelaparan, bagaimana caranya? Tuhan memelihara Elia. Alkitab menceritakan Tuhan mengirim burung gagak pagi, sore, membawa roti, membawa daging untuk memberi makan Elia. Alkitab juga mengatakan ketika terjadi kelaparan, Tuhan mengirim Elia kepada janda di Sarfat untuk memberi makan Elia. Ini yang terjadi ketika Elia ada di posisi puncak imannya. Tetapi tahukah saudara, ketika Elia ada di posisi yang paling rendah dari imannya, Elia berkata begini, cukup sekarang ya Tuhan,
ambillah nyawaku. Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang berikhtiar. Namanya Isabel. Dia berikhtiar untuk membunuh Elia. Kemudian Elia ketakutan. Dia melarikan diri. Dia masuk ke padang gurun. Seperjalanan sehari jauhnya. Sehari seperjalanan jauhnya. Dia masuk ke padang gurun. Kemudian apa yang terjadi? Dia ketakutan. Dia depresi. Dan saya mau tanya sama saudara. Ini merupakan titik yang paling rendah dalam hidupnya Elia. Ketika Elia ada dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya, dia depresi. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang kasih makan Elia? Siapa yang kasih makan Elia? Perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai dengan 8. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Elia ada pada posisi puncak dari imannya. Siapa tadi yang memberi makan Elia? Burung gagak, kemudian juga janda di Sarfat. Tetapi kita barusan baca ayatnya, ketika Elia sedang depresi, ada di posisi yang paling rendah dari imannya. Dia lari, dia ketakutan, dia masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Ketika Elia ada dalam saat-saat yang paling gelap dalam hidupnya, ada di saat yang paling rendah dari imannya. Siapa yang memberi makan Elia? Alkitab mengatakan yang memberi makan Elia adalah malaikat Tuhan. Jadi hal ini memberitahukan kepada saudara, kepada saya. Ketika saudara ada di saat-saat yang paling gelap di dalam hidupmu. Ketika saudara ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Ketika saudara ada di lembah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di sana. Dia menghibur saudara. Seperti Daud berkata, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan ada di sana, memberi makan saudara, memberi makan saya. Itulah juru selamat saudara. Itulah juru selamat saya. Jadi ketika saudara ada di dunia ini, ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara, maka mereka akan selalu bertanya sama saudara, apa yang saudara bisa lakukan untuk mereka? Jangan berharap mereka memberitahukan apa yang mereka bisa lakukan atau berikan buat saudara. Tapi berbeda dengan kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga, Allah selalu memberitahukan kepada saudara apa yang Allah mau dan apa yang Allah bisa lakukan buat saudara, buat saya. Dan kenyataannya ketika saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, Tuhan selalu berkata kepada saudara, aku akan. Itu sebabnya di dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan, Yesus selalu berbicara tentang orang-orang yang terhilang. Yesus selalu berbicara tentang orang-orang yang terakhir, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia ini. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, justru orang-orang yang seperti ini, the last, the lost, the least, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terakhir, yang tidak pernah diperhitungkan, justru orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya menerima kemuliaan dari Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya bisa menerima kemenangan dari Tuhan dan bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Terkadang saudara dan saya kehilangan perspektif tentang Tuhan. Banyak di antara saudara yang berpikir, oh Tuhan hanya memakai orang yang berhikmat, Tuhan hanya memakai orang yang pandai, orang yang kuat, orang yang terpandang. No. Dunia yang hanya memakai orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang terpandang. Sebaliknya dunia menyingkirkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak terpandang. Tetapi tidaklah demikian dengan juru selamat saudara, dengan juru selamat saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam kitab Yesaya, dan saya mau saudara mengerti, Yesaya adalah nabi yang hidup 400 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan.
Dan Yesaya menulis ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, ketika Juru Selamat datang ke dalam dunia ini, Mesias memiliki karakteristik seperti ini. Kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Jadi di sini Yesaya menggambarkan waktu Mesias datang ke dalam dunia ini, Mesias memiliki karakteristik seperti ini. Bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang Yesaya tulis, Yesaya mempergunakan ilustrasi dengan memakai lingkungan yang ada di sekitar Yesus pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Buluh yang terkulai takkan diputuskannya. Buluh, apa itu buluh? Bambu. Dan buluh atau bambu ada begitu banyak terdapat di Israel saat itu. Dan jenisnya adalah bambu air, water bamboo. Kalau saudara bisa lihat gambarnya, di Danau Galilea ada begitu banyak bambu di sana. Dan buluh atau bambu ada yang tua, kemudian ada yang muda, dan ada yang baby, ada yang baru tumbuh. Dan bulu yang tua biasanya dipakai orang untuk membuat tongkat, untuk membantu orang berjalan. Dan bulu yang muda biasanya dipakai anak-anak untuk membuat seruling. Dan bulu yang muda biasanya gampang terkulai. Bulu yang muda biasanya gampang terkulai. Pertanyaan saya, kalau sampai bulu yang muda terkulai, apa yang dilakukan orang? Dipatahkan, kemudian dibuang. Betul? Kenapa dipatahkan dan dibuang? Karena di sana berlimpah. Mereka bisa ambil yang baru. Mereka bisa cari yang baru, berlimpah. Mereka patahkan, mereka buang. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus. Dia tidak patahin saudara, dia tidak buang saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran hari ini, sekalipun hidupmu tidak lagi menjadi kesaksian yang baik untuk Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membuang saudara, dia tidak pernah mematahkan saudara, tetapi sebaliknya dia akan tetap menghibur saudara. Jadi sekalipun saudara ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu, ketika saudara ada di saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu, ada di lembah, hidupmu hancur-hancuran, hidupmu tidak lagi menjadi kesaksian yang baik buat Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan terhadap saudara, terhadap saya? Ingat, buluh yang terkulai takkan diputuskannya. Tuhan tidak pernah memutuskan saudara, dia tidak pernah mematahkan saudara, dia tidak pernah membuang saudara. Tetapi ketika saudara ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu, dia tetap ada bersama-sama dengan saudara. Dia memegang tanganmu, berjalan, melewati lembah, menyelamatkan saudara. Dan dia akan membuat hidupmu kembali menjadi kemuliaan untuk namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi apa karakteristik Mesias yang lain? Yang pertama, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Yang kedua, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Wow, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, maka saudara akan mendapatkan pelita seperti ini. Saya akan bawakan contohnya buat saudara. Saudara akan mendapatkan pelita seperti ini. Pelita di sini ada sumbunya. Bisa ada sumbunya. Ujung sumbu yang satu masuk ke dalam pelita. Biasanya pelita ini diisi oleh minyak. Mereka mengisi dengan minyak. Kemudian sumbu yang satu masuk ke dalam pelita, terendam di dalam minyak. Kemudian sumbu yang satu keluar. Mereka biasanya membakar sumbu yang satu. Perhatikan baik-baik. Dan biasanya hari-hari ini saudara suka menambahkan aromaterapi di dalamnya. Betul? Selama minyaknya masih ada,
selama minyaknya masih ada. Apa yang terjadi dengan pelita ini? Maka nyalanya akan terang, bukan hanya terang, tetapi akan mengeluarkan bau yang wangi yang enak. Sehingga ada begitu banyak orang yang menyukai. Ditaruh ketika saudara membaca pelita ini ditaruh, membantu saudara untuk membaca. Kemudian mengeluarkan bau yang enak. Orang senang ada di sekitar pelita ini. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ketika tidak ada lagi minyak di dalam sini. Ketika tidak lagi ada minyak. Ingat kata kuncinya. Ketika tidak lagi ada minyak. Apa yang terjadi dengan pelita ini? Sumbunya akan pudar. Nyalanya tidak seterang ketika minyak ini masih banyak. Sumbunya akan pudar. Kemudian sumbunya mulai terbakar. Mengeluarkan asap, mengeluarkan bau yang tidak enak. Smoking flags terjemahannya. Apa yang terjadi ketika hal ini terjadi? Maka orang akan memadamkan pelitanya. Orang akan menjauhkan. Karena sudah tidak berguna lagi. Tidak bisa menerangi ketika saudara membaca. Dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Orang akan memadamkan pelitanya dan menjauhkan. Perhatikan baik-baik. Ketika tidak lagi ada minyak. Minyak di sini berbicara tentang pengurapan. Ketika saudara merasa tidak lagi ada pengurapan dalam hidupmu. Ketika saudara merasa mungkin Tuhan meninggalkan saya. Mungkin karena saudara berbuat sesuatu yang salah atau berbuat dosa. Saudara merasa tidak lagi ada pengurapan. Tuhan tidak lagi menyertai saya. Apa yang terjadi ketika saudara berbuat salah, berbuat dosa? Orang mulai membicarakan saudara. Orang mulai membunuh karakter saudara. Orang mulai menambahkan bumbu tentang saudara. Orang mulai menjauhkan saudara. Saudara dipadamkan. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara. Tidaklah demikian dengan juru selamat saudara. Tidaklah demikian dengan juru selamat saya. Amin. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Inilah karakteristik juru selamat saudara, juru selamat saya. Buluh yang terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Jadi sekalipun hidupmu hancur-hancuran hari ini. Sekalipun hidupmu tidak lagi memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Dia tidak pernah mematahkan saudara. Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah memadamkan saudara. Tetapi dia ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Dia ada bersama-sama dengan saudara di sana. Dia tetap menghibur saudara. Memberi makan saudara. Dia memegang tanganmu. Berjalan melalui titik yang paling rendah dalam hidupmu. Dia akan menyelamatkan saudara. Dan dia akan membuat hidupmu kembali menjadi kemuliaan bagi namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Inilah juru selamat saudara. Inilah juru selamat saya. Inilah Yesus Kristus yang selalu memiliki hati untuk menyelamatkan. Terutama orang-orang yang terhilang. The lost. Orang-orang yang terakhir. The last. Dan orang-orang yang tersingkir dari dunia ini. Yang tidak pernah diperhitungkan lagi. The least. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan ini caranya Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia. Kemudian juga dikatakan Allah memakai orang yang lemah bagi dunia. Bahkan Allah memakai orang yang tidak terpandang, orang yang hina, bahkan orang yang tidak berarti untuk meniadakan orang-orang yang berhikmat, orang yang kuat, dan orang yang terpandang bagi dunia. Jadi ini caranya Allah. Amin. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam perjanjian lama, saudara menemukan ada seorang raja Kanaan yang bernama Yabin dan panglima tentaranya bernama Sisera. Karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan raja orang Kanaan ini. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang pahlawan, seorang wanita untuk membebaskan bangsa ini dari tangan
raja orang Kanaan. Tuhan memakai seorang wanita. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, wanita secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Jadi Tuhan memakai yang lemah. Jadi ketika bangsa Israel ada di bawah kekuasaan Raja Kanaan yang bernama Yabin, panglima tentaranya bernama Sisera, Allah membangkitkan seorang perempuan yang bernama Deborah untuk membebaskan bangsa ini. Dan panglima tentara bangsa Israel saat itu bernama Barak. Kesalahan yang Barak lakukan adalah, yang saya pelajari dalam Alkitab, Barak, dia tidak menaruh pengharapannya kepada Allah. Dia menaruh pengharapannya kepada Deborah. Dia berkata kepada Deborah, jika engkau maju berperang, aku maju berperang. Tetapi jika engkau tidak maju berperang, aku gak mau maju berperang. Dia menaruh pengharapannya kepada Deborah. Dia tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kemudian Deborah berkata, oke, saya akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi Tuhan tidak akan memberikan kehormatan kepada kamu. Karena Tuhan akan memberikan kehormatan kepada seorang wanita. Singkat cerita, mereka maju berperang. Dan Alkitab menceritakan Tuhan mengacaukan Sisera, panglima tentara kerajaan Kanaan. Tuhan mengacaukan Sisera sehingga Sisera turun dari kudanya, melarikan diri dengan berjalan kaki. Singkat cerita, Sisera sampai ke kemah seorang wanita yang bernama Yael. Kemudian Yael mempersilahkan Sisera masuk, memberi dia minum susu. Setelah Yael memberi Sisera minum susu, Sisera tertidur. Kemudian Yael menyelimuti Sisera. Singkat cerita, Yael mengambil patok kemah bersama palu. Kemudian secara diam-diam dia mendekati Sisera dan dia memukul patok kemah di pelipis Sisera sampai tembus kepalanya. Matilah Sisera. Kemudian Barak datang mengejar Sisera. Yael keluar mendapatkan Barak dan berkata, mari akan aku tunjukkan kepadamu orang yang sedang kau cari ini. Mereka masuk ke dalam kemah Yael. Kemudian mereka melihat bahwa Sisera sudah mati dengan patok kemah menembus kepalanya. Demikianlah Tuhan memberikan kehormatan kepada seorang wanita, ibu rumah tangga yang menaruh pengharapannya kepada Allah, bukan kepada Barak. Amin. Dan saudara akan banyak menemukan di dalam Alkitab cerita-cerita seperti ini, di mana Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan memakai rahang keledai untuk membunuh 1000 orang Filistin. Dalam cerita Daud, Goliat dikalahkan hanya dengan sebuah batu yang Daud ambil dari dasar kolam. Jadi terkadang, perhatikan baik-baik, terkadang saudara berpikir terlalu jauh. Terkadang saudara mencari terlalu jauh. Terkadang saudara melakukan terlalu jauh. Padahal jawaban atas masalahmu ada di dekat saudara. Contohnya, bagaimana dengan keselamatan? Yesus telah melakukan segala sesuatunya di atas kayu salib. Tapi bagaimana caranya menerima keselamatan? Alkitab mengatakan keselamatan itu dekat. Sekali lagi saya ulangi, keselamatan itu dekat. Di mana? Di mulutmu, di hatimu. Alkitab mengatakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus Kristus Tuhan, dan percaya dalam hatimu, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi musuh saudara selalu membuat saudara berpikir sebaliknya. Banyak orang Kristen berpikir, musuh saudara membuat saudara berpikir, oh jadi orang Kristen itu susah ya. Untuk diselamatkan kita harus begini, kita harus begitu. Untuk diberkati kita harus begini, kita harus begitu. No, keselamatan begitu dekat. Kesembuhan begitu dekat. Perlindungan begitu dekat. Berkat berlimpah-limpah begitu dekat. Di mana? Di mulutmu, di hatimu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ketika dunia tidak lagi memandang saudara, ketika dunia menyingkirkan saudara, ketika dunia menganggap saudara bodoh, ketika dunia menganggap saudara lemah, ketika dunia mendiskualifikasi saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, diskualifikasi yang dunia berikan sama saudara, justru itu menjadi kualifikasi yang Tuhan butuhkan untuk Tuhan bisa memakai saudara. Jadi kalau dunia menganggap saudara lemah, menganggap saudara bodoh, tidak diperhitungkan, jangan takut. Itu adalah kualifikasi yang Tuhan butuhkan supaya Tuhan bisa memakai saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Satu cerita lagi.
Dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel ada di bawah kekuasaan raja orang Midian, Allah membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Gideon untuk membebaskan bangsa ini dari tangan raja orang Midian. Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ketika Gideon sedang ada di tempat mengirikan, dan Tuhan berkata kepada Gideon demikian. Perhatikan baik-baik, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan raja orang Midian. Tetapi saudara tahu apa yang Gideon katakan kepada Tuhan? Gideon berkata begini, ah Tuhanku, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Kemudian Gideon berkata, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi saudara bisa lihat di sini Gideon mendeskripsikan dirinya, dia menggambarkan dirinya sesuai dengan diskualifikasi yang dunia dan manusia berikan selama ini kepada dia. Kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, aku seorang yang paling muda. Saudara bisa lihat, kaumku yang terkecil, aku yang paling muda. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah takut kalau dunia mendiskualifikasi saudara. Dunia tidak pernah memandang saudara. Sekalipun dunia berkata, kamu yang paling muda, kamu yang paling kecil. Justru diskualifikasi yang dunia berikan adalah kualifikasi yang Tuhan butuhkan untuk Tuhan bisa pakai saudara. Amin. Ketika Gideon berkata, kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye, aku orang yang paling muda. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Aku akan menyertai kamu. Amin. Tuhan memilih Gideon. Dan saya percaya Gideon masih memiliki kesadaran. Dia tidak percaya diri. Itu sebabnya waktu dia membentuk pasukan perang, dia memilih rakyat yang akan ikut berperang bersama-sama dia dalam jumlah yang banyak. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau kamu menang, mereka akan berkata, tanganku, kekuatanku yang membuat aku menang. Dan pada akhirnya, Gideon hanya memilih 300 orang. Amin. Dan Tuhan tahu, Gideon tetap tidak memiliki rasa percaya diri. Gideon tetap takut. Kemudian Tuhan berkata, jika engkau takut untuk turun menyerbu besok, pergilah malam hari ini ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangmu, dan engkau akan mendapat kekuatan. Singkat cerita, Gideon pergi ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangnya, dan ini yang Gideon ketemukan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Amin. Ketika Gideon turun ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangnya, Alkitab menceritakan kebetulan dia mendengar ada seorang Midian yang menceritakan mimpinya. Dia bercerita begini, semalam aku bermimpi, aku melihat ada sekeping roti jelai terguling turun ke perkemahan orang Midian dan menghancurkan seluruh kemahnya. Dan orang ini berkata, ini tidak lain dan tidak bukan adalah pedangnya Tuhan, pedang Gideon. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, berita yang Gideon dengar memberikan kekuatan kepada Gideon. Sekali lagi saya ulangi, berita yang Gideon dengar memberikan kekuatan kepada Gideon. Keesokan harinya, dia menyusun barisan perangnya. Dia memberikan senjata kepada pasukan perangnya, kepada rakyat yang menyertai dia untuk berperang. Saudara tahu apa yang Gideon berikan
kepada rakyat yang ikut berperang dengan Gideon, lagi-lagi Tuhan memakai sesuatu yang lemah. Tuhan memakai sesuatu yang tidak berarti. Apa yang Gideon berikan? Gideon hanya memberikan buyung kosong kepada rakyat yang ikut berperang. Kemudian memberikan obor. Apalagi Gideon memberikan sangkakala. Mereka mengelilingi perkemahan orang Midian. Kemudian mereka bersama-sama memecahkan buyung kosong, mereka meniup sangkakala. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka meniup sangkakala? Hakim-Hakim pasal 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Amin. Gideon mengelilingi perkemahan orang Midian bersama dengan rakyat yang ikut berperang bersama dengan Gideon. Gideon hanya memberikan buyung kosong, obor, dan sangkakala. Ketika mereka mengelilingi perkemahan orang Midian, mereka memecahkan buyung kosong, kemudian mereka meniup sangkakala. Ketika mereka meniup sangkakala, Alkitab menceritakan Tuhan membuat pedang orang Midian, pedang yang satu diarahkan kepada pedang yang lain. Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan turun ke perkemahan orang Midian. Tuhan berperang buat mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar untuk Gideon. Dan membebaskan bangsa ini. Amin. Perhatikan baik-baik. Apa yang Gideon lihat merupakan penggenapan dari apa yang Gideon dengar semalam sebelumnya. Apa yang Gideon dengar? Gideon mendengar ada seorang Midian yang bermimpi, menceritakan mimpinya. Dan Gideon mendengar ada sekeping roti jelai terguling turun ke perkemahan orang Midian, menghancurkan mereka, kemudian menyelamatkan orang Israel. Sekeping roti jelai turun terguling menyelamatkan. Pertanyaan saya, berita yang Gideon dengar yang memberikan kekuatan kepada dia merupakan berita apa? Berita yang Gideon dengar tidak lain dan tidak bukan adalah berita tentang Natal. Kenapa saya katakan tentang Natal? Karena Gideon mendengar ada sekeping roti jelai turun ke perkemahan untuk menyelamatkan. Sekeping roti jelai di sini berbicara tentang siapa? Tidak lain dan tidak bukan, berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yesus turun dari surga, datang ke dalam dunia ini, dan dia lahir di Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem berasal dari kata Bet dan Lehem. Bet artinya rumah, Lehem artinya rumah roti. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, lahir di kota Bethlehem, rumah roti. Dan Yesus datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan. Amin. Inilah juru selamat saudara. Inilah juru selamat saya. Sekalipun bangsa Israel berbuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah mematahkan bangsa ini. Tuhan tidak pernah membuang bangsa ini. Justru Tuhan membangkitkan seorang pahlawan dari antara mereka. Dan ketika Tuhan ingin membangkitkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan mereka, Tuhan tidak memilih orang yang kuat. Tuhan tidak memilih dari kaum yang besar. Tidak. Tapi Tuhan memilih seorang pahlawan dari kaum yang terkecil di antara suku Manasye. Tuhan memilih orang yang paling muda di antara keluarganya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Apapun peperangan saudara, apapun tantangan saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, sekalipun dunia mendiskualifikasi saudara, sekalipun dunia menyingkirkan saudara, sebagaimana saudara dan saya ketahui di saat-saat seperti sekarang ini, karena ekonomi tidak bergerak disebabkan oleh wabah ini, banyak usaha yang tutup, banyak perusahaan yang memberhentikan pegawainya. Mungkin saudara menjadi salah satu di antara orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, karena mungkin perusahaan menganggap bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak lagi bisa memberikan keuntungan buat perusahaan dibanding dengan orang-orang yang lain dalam perusahaan saudara. Mungkin saudara orang yang tersingkir, orang yang didiskualifikasi. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara,
Saya punya kabar baik buat saudara. Ingat baik-baik, melalui perayaan Natal hari ini, saudara kembali diingatkan. Saudara dan saya punya juru selamat. Amin. Dan inilah karakteristik juru selamat saudara, juru selamat saya. Buluh yang terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Sekalipun hari ini hidupmu hancur-hancuran. Sekalipun hari ini hidupmu tidak lagi memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi Dia tidak pernah mematahkan saudara. Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah memadamkan saudara. Apapun tantangan yang saudara hadapi hari ini, apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini, sekalipun dunia mendiskualifikasi saudara, tetapi hari ini saya punya kabar baik. Dia tidak pernah mematahkan saudara. Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah memadamkan saudara. Sekalipun hari ini saudara ada di saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu. Sekalipun hari ini saudara ada di lembah, di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Juru selamat saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Sekalipun di titik yang paling rendah, Dia akan memegang tanganmu. Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara, melewati lembah, melewati titik yang paling rendah dalam hidupmu. Dan Dia akan menyelamatkan saudara. Dan Dia sanggup membuat hidupmu kembali menjadi kemuliaan untuk namanya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya memiliki juru selamat yang seperti ini. Nantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya melalui perayaan Natal hari ini, saudara kembali diingatkan. Saudara mendengar kabar baik. Seperti Gideon mendengar kabar ini dan dia mendapat kekuatan. Demikian hari ini, saudara mendengar kabar ini, saudara akan mendapat kekuatan. Bukan hanya mendapat kekuatan, tapi saudara akan melihat penggenapan dari kabar baik ini. Dari kabar baik yang saudara percaya. Saudara akan melihat keselamatan demi keselamatan akan digenapi dalam hidupmu. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati saya. Bapa dalam surga, betapa kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami bersyukur memiliki juru selamat yang seperti Engkau. Buluh yang terkulai tidak Engkau patahkan. Sumbu yang pudar tidak Engkau padamkan. Sekalipun Tuhan, hidup kami didiskualifikasi oleh dunia ini. Sekalipun dunia menganggap kami rendah, sekalipun dunia menganggap kami tidak berarti, sekalipun dunia menyingkirkan kami, tetapi Engkau tidak pernah menyingkirkan kami, Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah mematahkan kami. Diskualifikasi yang dunia berikan untuk anak-anak-Mu justru akan menjadi kualifikasi yang Kau butuhkan untuk Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, apapun tantangan yang anak-anak-Mu hadapi hari ini dimanapun mereka berada, apapun pergumulan yang mereka hadapi, apapun situasi yang mereka alami hari ini, sekalipun mereka ada di saat-saat yang gelap, sekalipun mereka ada di titik yang paling rendah dalam hidup mereka, ada di lembah, sekalipun mereka terdampak karena situasi yang buruk seperti yang terjadi seperti sekarang ini, dunia menyingkirkan mereka karena dunia menganggap ada orang yang lebih menguntungkan sehingga mereka harus tersingkir. Tetapi biarlah hari ini mereka kembali diingatkan, mereka mendengar kabar baik, dan kabar baik ini akan memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka diingatkan, mereka punya juru selamat. Dan juru selamat yang kami dengar, yang kami miliki adalah juru selamat yang senantiasa pekerjaannya menyelamatkan kami dalam seluruh area kehidupan kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami di lembah, di titik yang paling rendah, memegang tangan kami, memberi makan kami, menghibur kami. Seperti Daud berkata,
gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Dan kami percaya, karena kami memiliki juru selamat yang seperti ini, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Kami percaya Tuhan, hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam seluruh area kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun anak-anak-Mu mengalami sesuatu yang buruk di saat seperti ini, kami percaya Engkau tetap bisa memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Sudah diberkati. Dan sebentar kita akan sama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan elemen perjamuan kudus di rumah, siapkan roti, siapkan sirup anggur, dan kita akan sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Love, magnificent love, Jesus, you came, you dwell with us, everlasting God and King, yet you gave your everything, no other worthy of outstanding praise. Love, magnificent love, Jesus, you saved, peace be on earth, star of hope and majesty, yet you came to set me free. I love because you first loved me. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu hari ini, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat
semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Karena janji firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Yesus di dalam saudara, saudara dalam Yesus, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Saudara dan saya yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Yesus di dalam saudara. Alkitab mengatakan ketika Yesus ada dalam saudara, Tuhan yang adalah roh, maka di situ akan terjadi kemerdekaan. Hari ini saudara dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari penderitaan. Dan kami percaya saudara juga dimerdekakan dari segala yang jahat. Dan saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama sempurna seperti Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami percaya dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun anak-anakmu melangkah Tuhan. Dan mereka yang sudah menyatu dengan tubuh dan darahmu, hari ini mereka menerima hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Saudara yang ada minyak urapan di rumah, saudara boleh ambil minyak urapannya. Saudara boleh mendoakan bersama-sama saya. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, ayat 13. Setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan. Punya kuasa kesembuhan ilahi. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal dihancurkan di atas kayu salib. Supaya hari ini Tuhan, kami bisa punya hidup yang sehat. Kami bisa punya tubuh yang kuat, terpelihara sempurna. Anak-Mu tergantung di atas kayu salib, menuai semua yang buruk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Anak-Mu tergantung di sana, menuai semua kutuk yang harusnya menjadi bagian kami. Menuai semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian kami. Supaya hari ini semua yang baik, semua berkat bisa datang dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu melangkah hari ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, atau mereka sedang dalam perjalanan menonton acara ini Tuhan, kami percaya hanya berkat, hanya kebajikan, hanya kemurahan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami, di kota mereka diberkati, di ladang mereka diberkati. Artinya kemanapun mereka melangkah, mereka diberkati. Dan Kau akan senantiasa membawa mereka, tidak pernah turun tapi terus naik. Tidak pernah jadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau senantiasa memerintahkan berkat-berkat datang ke dalam lumbung mereka Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, ada begitu banyak pintu yang tertutup. Dunia ekonomi tidak bergerak. Tetapi buat anak-anak yang paling Kau kasihi, Engkau akan membuka pintu-pintu yang baik. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan melihat kebajikan, kemurahan dalam seluruh area kehidupan mereka. Mereka tidak pernah kekurangan apapun, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa membaringkan mereka di padang yang berumput hijau, membimbing mereka ke air yang tenang, menyegarkan jiwa mereka, menuntun di jalan yang benar oleh karena nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya sekalipun mereka berjalan dalam lembah kekelaman seperti keadaan dunia yang sedang gelap seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan, gadamu, tongkat-Mu, salib-Mu
tetap menghibur mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Selalu ada makanan tersedia buat mereka di hadapan lawan-lawan mereka. Kami percaya Tuhan, selalu ada makanan dalam rumah mereka, selalu ada berkat dalam rumah tangga mereka, selalu ada berkat dalam usaha mereka, selalu ada berkat Tuhan dalam karir mereka. Dan kami percaya Engkau senantiasa mengurapi kepala mereka dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan piala mereka penuh melimpah, selalu ada sukacita dari surga dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam setiap area kehidupan mereka. Betapa kami bersyukur hari ini kami mendengar kabar baik, mendengar berita Natal. Sebagaimana Gideon mendengar berita Natal, sekeping roti jelai turun ke perkemahan orang Midian menyelamatkan. Dan Gideon bukan hanya mendengar kabar baik, tapi Gideon melihat penggenapannya. Demikian juga yang terjadi atas kami Tuhan, atas anak-anak-Mu. Hari ini kami mendengar berita Natal. Roti hidup telah turun dari surga, lahir di kota Bethlehem. Roti hidup datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Berita yang kami dengar bukan hanya sekedar berita yang kami dengar, tapi berita yang kami dengar, kami akan melihat penggenapannya. Keselamatan demi keselamatan akan anak-anak-Mu lihat dalam seluruh area kehidupan mereka. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku dimanapun engkau berada, berikan pelukan yang hangat bagi keluargamu. Katakan selamat hari Natal. Hey.